ini kita masih ada di proyek Lenteng Agung, Jakarta Selatan ya. Saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pintu sliding kamar mandi. Saat ini saya berada di pintu sliding kamar mandi ya. Nah, untuk konsep pintu sliding kamar mandi, saya sarankan itu untuk daunnya itu posisinya berada di bagian dalam. Itu di bagian dalam kamar mandi. Kenapa? Ada dua keuntungan dengan konsep seperti itu. Pertama adalah ketika ada cipratan air di dalam, dia tidak akan tembus ke dalam ruang, jadi masih ketahan. Yang kedua juga dari sisi rel ya, relnya dia akan berada di dalam, jadi secara estetika itu jauh lebih bagus ketika kita berada di luar, relnya itu tidak akan kelihatan. Nah, terus juga untuk opening temboknya, saya sarankan untuk yang pintu sliding satu daun itu minimal di angka 90 cm lebarnya. Kenapa? Karena beda halnya dengan konsep pintu swing ya, ketika dibuka dia full, hanya tersisa kusen kiri dan kanan. Tapi kalau pintu sliding ketika dibuka dia akan ada ketahan bagian handle. Jadi bagian handle dia akan ketahan oleh salah satu sisi kusen. Saya coba jelasin detailnya pintu sliding ini. Nah, pintu sliding ini coba mendekat, saya jelasin beberapa detailnya ya. Nah, ini kita menggunakan kaca sunblock ya. Nah, ini saya sarankan juga untuk kamar mandi jangan menggunakan kaca es, karena kalau pakai kaca es masih akan menerawang. Jadi bagi orang yang ada di dalam ketika lampu menyala itu masih akan menerawang. Tapi kalau pakai kaca sunblock seperti ini, objek yang ada di dalam ruangan kamar mandi itu tidak akan kelihatan seperti ini. Ya, sangat bagus sekali konsepnya. Yang kedua juga yang tadi saya jelasin mengenai bukaan ya, bahwa nah ini seperti ini ketika dibuka, nah ini akan ada ketahan untuk yang bagian handle. Kalau untuk yang pintu sliding seperti ini. Nah, keuntungan pintu sliding ya, yang dibuat menggunakan jenis kusen UVC ada dua ya. Pertama adalah tidak berisik dan juga tidak ngeplek-ngeplek ya, atau tidak goyang-goyang. Kenapa? Kenapa tidak berisik? Yang pertama adalah karena memang kacanya itu kita jepit dengan karet ya. Jadi di bagian dalamnya ya kita pakai karet. Setelah itu pasang kaca. Setelah itu juga baru di bagian luarnya kita juga pasang karet seperti itu. Jadi soft joint itu dia yang mempres kaca, jadi pada saat digerakkan itu tidak akan goyang, tidak akan berisik kaca, tidak akan kedengar suara kaca seperti ini. Ini sama sekali tidak ada kedengar suara kaca, yang ada kedengar suara stopper. Dan yang kedua adalah kenapa tidak ngeplek-ngeplek, konsepnya untuk kusen pintu sliding UVC ya, bahwa beban pintu ini 80% itu disangga oleh roda, makanya kita menggunakan jenis roda heavy duty, ada di bagian bawah. Nah, 20%-nya itu berat dari pintu sliding baru disangga oleh guider atau kusen rel atas. Nah, dengan seperti itu dia karena bebannya itu ada di bagian bawah, dia lebih rigid seperti ini. Jadi tidak goyang-goyang atau tidak ngeplek-ngeplek. Kita lihat sama sekali tidak kedengar suara kaca, tidak ngeplek-ngeplek, enak suaranya itu seperti ini, smooth. Nah, itu juga, nah ini untuk yang pintu sliding juga sama, kita menggunakan multi point lock ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik penguncian. Nah, cara menutupnya dan cara mengunci seperti ini. Nah, setelah ditutup kita gerakan handle ke atas. Nah, ini sudah kunci dia. Sudah kunci, pintunya tinggal bisa kebuka. Nah, supaya handle-nya nggak kunci, baru kita putar anak kuncinya seperti ini. Nah, untuk membukanya, pertama putar anak kunci. Ini baru handle-nya dia bisa digerakkan ke bawah. Setelah itu baru dorong pintunya sampai terbuka maksimal. Demikian review dari saya. Terima kasih. Salam sahabat UVC.